Oke, jadi tutorial kali ini bakal melanjutkan untuk yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah selesai templating, maka sekarang kita bakal lanjutin buat ke authentication, login, register, dan user-user lain. Untuk di sini saya menggunakan sistem perpustakaan, jadi nanti kita akan ada user itu sebanyak 3 kalau tidak salah. Ada admin, ada pustakawan, dan juga ada pelanggan. Oke, langsung saja kita buka project kita dan kita jalankan dahulu. CLS, PHP, Artisan, Server. Kita buka, kita ke bagian book. Nah, di sini kan masih masih seperti ini ya. Kita kemarin sudah selesai templating dan juga memasang data tabel, sudah aman. Tapi mungkin di bagian tambah data ataupun yang lain belum. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan aja. Kita fokus ke sini dulu. Lalu sekarang kita akan buat persiapan dulu. Jadi kita ke migration user. Migration user. Ini ya. Di sini kita akan tambahkan kolom-kolom yang kita butuhkan. Di sini saya akan menambahkan beberapa ya, yang mungkin cukup penting. Jadi kolom tambahannya taruh taruh di sini aja. Tambahkan kolom di sini. Jadi misalnya kita pakai string, kita bikin level ya. Terus habis itu ada string lagi buat number ataupun ya. Terus yang terakhir ada address. Ada string yang ini pakai teks karena dia cukup panjang. Level pun address. Jadi level ini mungkin bisa di bawah ya. Level ini nanti akan kita isi dengan beberapa data, yaitu ada admin, habis itu ada pustakawan, dan juga ada pelanggan. Kalau yang level ini boleh pakai bahasa Inggris ataupun pakai bahasa Indonesia, ya. Isi dari tabelnya. Oke, ada admin, ada pustakawan, dan juga ada pelanggan. Sekarang gimana? Sekarang kita akan membuatkan register untuk pelanggan dulu, ya. Berarti di sini kita coba untuk, nah kita tambahkan lagi terminalnya. Terus PHP Artisan migrate fresh karena kita barusan sudah melakukan perubahan dari migration. Dan juga cek di bagian PHP admin apakah di tabel usernya sudah masuk atau belum. Database Laravel 11. Beneran? Oh bukan ya, project Laravel 11. Terus habis itu di user. Nah, pastikan sudah masuk ya. Oh, bentar. INV. Database Laravel 11 ya, benar ya. Terus kita cek lagi. Nah, di sini migrasinya belum disimpan, jadi disimpan aja. Terus kita jalankan migrate fresh lagi. Yang jelas kolomnya pastikan sudah masuk dulu. Email, name, email, password, remember token. Tadi sebentar. Database ya, bukan project Laravel 11 tapi database Laravel 11. Yang atas ya. Nah, ini name, email, password, phone, address sama level. Nah, udah. Sekarang kita akan buatkan. Nah, di sini kita akan coba cek dulu punya Emazer. Ya, kita cek dulu, kita kecilkan dan kita cek punya Emazer dulu. Kita cari yang register. Nah, ini ya sudah disiapkan. Kita coba cek tampilannya seperti apa, tapi kayaknya perlu di setting dikit. Ya, nah, udah kan? Tampil seperti itu, kita setting dikit di bagian cross originnya. Kita hapus saja. Nah, ini ya. Jadi tampilan sign up-nya atau daftarnya itu seperti ini. Nah, berarti sekarang kita copy aja semuanya. Copy. Terus di sini kita buatkan resource view, kita buatkan new folder namanya out. Di dalam out kita buatkan register.blade.php. Nah, paste aja, ditata alt shift F ya. Nih, sudah tertata. Terus sekarang kita tinggal buatkan di webnya. Webnya mungkin kita jadikan satu di bagian atas ya. Nih, di bagian sini.
Oke, jadi di sini kita buatkan root dulu. Rootnya yang pertama pastinya get ya. Untuk menampilkan get, kita buat dia register. Register, terus akan mengarahkan ke controller register. Tapi kita buatkan dulu berarti. Nah, kita buat dulu cls php artisan make controller out controller. Nah, sudah, kita buka outnya, kita tutup terminalnya. Lalu di sini kita buatkan function register. Terus return view. Nah, ini nanti kita return view-nya ya. Kita kosongkan dulu aja. Register. Nah, udah gitu aja. Terus di sini kita arahkan ke out controller class, terus ke function register. Jangan lupa kita namai ya sekalian. Kita kasih name juga. Name-nya mungkin register gitu aja. Register. Nah, sudah. Kita coba apakah kita bisa akses registernya. Kita kembali ke web. Di sini mana ya? Nah, ini ya. /register. Harusnya masih, nah ini ya. Ini halaman register sudah ada kan? Sekarang kita arahkan return view-nya ke bagian view yang beneran, yaitu out register. Nah, bisa dilihat di sini masih obra-abrik, masih belum ada CSS-nya. Kita panggil aja CSS-nya di bagian register. Jadi kita hapus dulu untuk yang ada titiknya, semuanya kita hapus. Terus bagian asetnya kita kontrol D semuanya. Assets, oh beda ya? Sebentar. Oh, sebentar. Ini ada assets yang agak beda ya. Nah, ini kita kasih php hijau aset buka kurung masuk ke, kalau nggak salah itu template /backend. Nah, udah ya. Terus di sini bisa dilihat ada aset yang belum keubah, jadi kita ubah aja dari petik ya. Nah, cuma ada satu berarti. Jangan lupa pakai slash. Udah, di bagian bawah JS-nya tidak ada ya, tidak ada script, dan kita refresh saja. Oke, di sini kita lihat lagi apakah benar templates kayak ini. Di bagian publik aset, oh ini templates ya, foldernya namanya templates, bukan template aja, templates. Nah, udah ya. Sekarang tinggal kita ubah beberapa hal aja. Misalnya di sini ganti jadi perpustakaan. Nah, udah. Terus habis itu ini logonya boleh diganti ya. Ini logonya boleh diganti ataupun, nah, ini kita komen aja dulu untuk logonya. Kita belum perlu. Terus habis itu sign up-nya kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi daftar di sini. Silakan isi data diri Anda. Untuk pas register, kita akan mengisi email, username, password, sama confirm password saja ya. Jadi tidak semuanya. Tuh. Ya. Terus di sini kita cek dulu. Nah, ini bisa dilihat tidak ada name-nya. Kita tambahkan name. Name-nya berarti yang ini untuk apa ini ya? Yang pertama itu email ya. Email. Terus yang kedua itu untuk username. Username kayaknya bukan username ya, tapi name. Kita ganti username-nya jadi name. Terus habis itu yang ketiga ada password. Name, password. Terus untuk confirm password ini agak beda dikit, jadi kita coba cek di bagian Laravel dokumentasi. Jadi di bagian Laravel, di bagian validation. Nah, di sini terus kalian bisa cari namanya confirmed. Nah, ini ya. Jadi confirmed itu digunakan untuk mengecek apakah password atau kolom-kolom lain itu sudah match atau sama.
Yang pertama bisa dilihat di sini untuk name-nya password yang pertama, yang kedua itu password confirmation. Jadi nanti name-nya yang kedua itu kita bisa pakai name-nya itu password confirmation, atau kalian juga bisa custom itu pakai nanti di bagian validation itu confirmed dan juga nama kolomnya apa gitu. Nah misalnya password validation atau apa gitu kan, ini bisa diganti yang lain. Oke, udah name, email, name, password, dan password confirmation. Udah semuanya. Terus di sini actionnya akan kita arahkan ke PHP route. Nah, kita bikin out store. Habis ini kita bikin root-nya ya. Terus habis itu kita pakai metodenya, pakai post. Jangan lupa pakai CSRF. Sudah, kita buatkan dulu agar tidak error ya. Ini register, tetap register, kita tapi pakai post di sini. Nah, ini functionnya ke bagian store aja. Name, out, titik store. Nah, udah ya. Terus di bagian out controlnya kita juga buatkan function untuk menyimpan. Function store request, string request ini untuk mendapatkan data dari form ya. Terus di sini kita coba echo menyimpan data gitu aja dulu. Oke, kita coba cek apakah sudah aman. Bukan yang ini ya, yang ini. Name, email, name, password, dan juga confirm password. Oke, kita coba misalnya ch@ch.com, @gmail ya, @gmail.com, habis itu jh, dan jh. Sign up. Bisa dilihat kita sekarang tetap ke URL register tapi sudah proses menyimpan data. Ya, sudah proses menyimpan data. Jadi di sini kita tinggal buatkan string validation. Kita buatkan variabel string request ya. Variabel yang akan kita validasi string request panah validation. Validate. Nah. Salah. Validate. Terus habis itu validate terus di dalamnya akan kita isi dengan name yang ada di sana tadi ya. Itu yang pertama ada kita ambil aja ya dari formnya register, kita ambil dari name-nya yang ada di sini. 3 aja, jadi yang password confirmation tidak perlu ya. Nah, udah, terus kita ke out controller lagi, terus di sini kita siapkan 3 tempat, koma, 3 gitu. Udah, yang jelas, yang jelas semuanya itu pakai required agar harus diisi atau harus ada isinya. Terus yang pertama itu di bagian email bisa kita kasihkan email ya. Di bagian password kita bisa kasih yang di documentation tadi yaitu confirmed. Nah ini ya, confirmed. Jadi tinggal kita tambahkan confirmed. Apakah bisa, kita coba aja. Terus sudah confirmed, di bagian name tidak perlu ada apa-apa, nggak apa-apa. Nah kita coba cari namanya itu unique. Nah ini ya, unique tabel dan kolom. Nah ini email, di bagian email kita tambahkan unique users email address. Nah, berarti di bagian email kita tambahkan satu lagi yaitu unique terus titik 2, tabelnya apa? Tabelnya users, kolomnya itu email. Harusnya kolomnya ini tidak perlu, tidak apa-apa. Ya, unique users gitu aja. Oke, sudah. Jadi nanti kalau emailnya sudah terdaftar itu dia tidak akan bisa masuk lagi. Itu kegunaan dari unique users ya. Jadi emailnya harus unik dari tabel user. Kalau di tabel user sudah ada email yang terdaftar, itu berarti nanti tidak bisa masuk lagi. Oke, sudah. Agar mengatasi kalau ada masalah di sini atau dikembalikan ke form, maka kita tambahkan alt di sini. Alt-nya itu biasanya cuma ada di bagian name sama email. Kita kasih value. Salah ya. Value, terus PHP echo, alt, buka kurung, petik 1, petik 2, terserah ya. Masukkan name-nya. Sudah.
Kita coba ke web kita, refresh, continue. Nah, ini masih putih berarti validasinya sudah berjalan dan kita bisa melanjutkan untuk menyimpan data. Kita coba kembali. Nah, kembali dulu. Di sini bisa dilihat JH. Kita coba masukkan 1 2 3. Di sini 1 2 3 4. Seharusnya confirmed-nya tadi itu membuat kita kembali ke sini lagi. Sign up. Nah, bisa dilihat kita dikembalikan ke form daftar lagi. Karena apa? Karena password dan juga confirm password salah. Gitu ya. Nah, pen kelihatan merah-merahnya, kita bisa coba tambahkan small ya. Small text di bawahnya. Coba ya, kita coba dulu. Small text. Kita kasih kelas text danger. Oke, kayak gitu. Bisa dilihat di sini ada MB4 soalnya. Kita coba hapus dulu ya MB4-nya. Masih belum coba MB0. Nah, itu ya. Udah segitu. Terus nanti bakal inputannya mungkin kita kasih yang kayak kemarin ya, is invalid. Jadi dia biar merah. Nah, gitu ya. Jadi dia biar merah. Tapi kalau nanti dia merah, jadinya nggak bisa hijau sih. Jadi kita skip aja pakai yang is invalid. Kalau kalian mau silahkan ditambahkan ya. Kita cukup pakai yang ini aja. Tes ini aja. Mungkin kita bisa nggak ya pakai MB. Tapi harusnya pakai P sih. Coba kita pakai P ya. P. Nah, P-nya dikasih MB. MB 2. Nah, gitu ya. Jadi ben ada jarak dikit walaupun cuma dikit. Ya. Oke, terus berarti di sini kita akan bit error. Like misalnya ada error apa? Error email, gitu kan. Like misalnya emailnya error, maka kita akan di sini php echo string message. Nah, message errornya itu apa? Kita coba ya. Apakah bisa? Refresh. Hilang dia. Tidak ada jaraknya nih. Oke, jadinya tidak ada jarak. Sebentar. Mungkin MB 0 di sini MB 2. Kita bisa ubah MB 2-nya ya. Jadi jangan MB 2. Nih, kita tetap pakai small tapi MB-nya diganti jadi MT. Kita coba ya. Jadi margin bottomnya itu tetap 0 tapi ganti margin top. Nah, gitu. Kita coba ubah semuanya dulu. MB-nya 0 tapi diganti MT. Udah, refresh. Seperti form sebelumnya ya. Terus kita coba emailnya ini salah. Nih kan, salah nih. Sign up. Nah, the email field must be a valid address. Gitu. Kejauhan nggak sih, MT4 ini? Kita coba MT3 aja lah ya. Nah, udah. Press. Coba lagi emailnya. Boom. Nah, the email field is required. Yes ya, gitu. Oke, udah. Nah, ini untuk email udah, berarti kita copy aja untuk semuanya. Dari sini, email, password, sama confirm password. Kira-kira ada nggak ya yang confirm password ini? Password confirmation. Terus habis itu ini itu apa ini? Password. Password, dan yang ini itu email. Name. Refresh. Kita coba. Budi@gmail.com, name-nya Budi, passwordnya Budi, confirm passwordnya Budi 1 deh, ben salah. Nah, bisa dilihat kita dikembalikan ke sini. The password field confirmation does not match. Karena dia errornya cuma 1, berarti kita hapus aja yang bawah nih ya. Password konfirmasinya kita hapus dan kita pindahkan error passwordnya ke bawah. Kita coba lagi. 1 2 3 4. Yang ini 1 2 3. Sign up. Tetap ya. The password field confirmation does not match. Udah selesai ya. Nanti kalau kalian butuh misalnya minimal 8, ya udah tinggal kasih pipe ya, min 8. Minimalnya 8. Kita coba sign up.
Nah, the password field is required. Kita coba isi 1 2 3 4. Sign up. The password field confirmation does not match. Kita coba isi lagi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sign up. Bisa dilihat the password field must be at least 8 karakter. Itu ya. Jadi tinggal ditambahkan aja. Minimal 8 atau gimana pun itu. Kita hapus saja untuk minimalnya. Terus habis itu di sini untuk penyimpanannya sebelum kita simpan akan kita ubah array passwordnya menjadi bcrypt. Bcrypt. Yang di bcrypt kan apa? String request panah password. Atau kalian juga bisa pakai misalnya string validation. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nih, bisa dipilih validation password. Yang atas bisa, yang bawah bisa. Yang bawah itu pakai validation ya. Kalau yang atas itu pakai yang request. Bisa keduanya. Kalau sudah tinggal kita panggil user kita titik 2 ya, create buka kurung string validation. Oh iya, ada yang lupa, yaitu di bagian migration, hati-hati untuk phone address itu silahkan dibuat nullable aja. Jadi nantilah kita ngisinya. Ya, ben nggak ngerepotkan si pelanggan gitu kan. Jadi ngisi yang penting-penting aja dulu. Untuk levelnya, ini berarti kita bisa bikin defaultnya. Defaultnya kalau misalnya nggak ada, itu jadi pelanggan. Kalau tidak disetel, jadi kalau tidak diisi atau tidak disetting, dia defaultnya akan jadi pelanggan. Gitu ya. Oke, sudah. Terus kita coba di sini. Apakah dia masuk jadi pelanggan atau tidak? Budi. Sign up. Phone doesn't have default value. Ingat, kalau kita sudah merubah dari migration, jangan lupa untuk menjalankan PHP Artisan Migrate Fresh lagi. Itu ya. Kita coba kembali dan refresh. Kita coba masukkan si Budi tadi, budi@gmail, Budi, sign up. Nah, bisa dilihat putih ya, tidak ada pesan apa-apa. Kita coba cek di bagian user, apakah Budi kita terdaftar. Bisa dilihat di sini Budinya sudah masuk. Nah, dengan level pelanggan. Tuh ya, itu kegunaan dari default. Jadi ketika tidak ada level yang disetting atau kolomnya dibiarkan kosong, itu nanti langsung jadi default, yaitu pelanggan. Itu. Nah, ini boleh dipakai, boleh juga tidak. Ya. Kalau kalian nggak pakai itu, kalian bisa menambahkan levelnya di sini. Custom level. Nah, berarti ini tinggal diganti level, dan di sini levelnya apa? Misalnya pelanggan. Oh ya, bisa juga, misalnya admin ataupun yang lain, gitu. Nih, saya komen saja. Terus ketika dia berhasil, maka kita akan mencontoh dari book controller yang kemarin, yaitu ketika dia berhasil, maka kita akan bisa dilihat di sini ya, dia akan membawa message. Kita copy aja. Nah, di sini setelah dia berhasil daftar, kita buat dia kembali ke form login. Jadi tidak langsung login ya. Biasanya kan setelah register langsung login, tapi ini kita buat alur setelah dia register, kita akan arahkan dia kembali ke login lagi. Gitu. Berarti di sini kita rootnya itu login aja. Nanti kita buatkan with message berhasil, misalnya message-nya selamat Anda berhasil. Jangan selamat deh. Berhasil daftar akun. Nah, gitu. Oke ya. Rootnya kita buatkan sekalian ya. Kita buatkan dua-duanya. Yang pertama itu ada login. Sebentar. Ada login di sini. Terus untuk functionnya itu pakai login. Ya. Yang ini pakai misalnya authentication. Authentication. Coba cek. Authentication. Bener ya?
Nah, ininya login. Terus yang ini out store-nya kita ganti jadi out login gitu aja nggak apa-apa, atau out authentication. Kita ulangi. Nah, terserah ya, untuk name-nya bisa diganti-ganti yang lain. Berarti setelah dia berhasil, kita akan kembalikan dia ke login. Di sini kita kan kemarin sudah memasang switch alert ya di template kita sebelumnya, itu kita pindahkan dulu ke template yang baru punya kita. Yaitu berarti kita pindahkan dari template. Nah, ini template main kita kemarin. Nah, ini ya. Ini kita pindahkan semuanya saja. Nah, nih, dari switch alert ini sampai bawah. Nah, if ini kita copy saja semuanya, kita taruh di bagian backend. Main, terus kita taruh di bawah sendiri aja. Misalnya kita kasih komentar switch alert 2 dan kita paste. Jangan lupa kalau udah ngopi scriptnya, untuk ngopi CSS-nya juga di bagian atas ya. Nih, switch alert. Ben apa? Ben kita bisa pakai switch alertnya. Gitu. Udah ya, seperti itu. Kalau kalian misalnya mau dipisah, boleh banget ya. Misalnya new file switch alert.blade.php. Terus kita taruh CSS-nya di sini, kita taruh di sini, dan juga scriptnya ditaruh di sini tadi. Sebentar, mana tadi? Nah, ini ya, scriptnya ditaruh di sini. Nah, ben nanti nggak manggil-manggil lagi. Karena apa? Karena bagian out kita ya, bagian out kita itu tidak memakai template. Maksudnya nih bisa dilihat CSS-nya itu memanggil sendiri. Ini memangnya tidak bisa dipisahkan dah. Sebenarnya bisa. Tapi di sini kita pakai cara cepat aja, jadi tidak kita pisah ya. Berarti tinggal kita panggil di bawah, nih kan, di dekat body aja, b include. Kita include-kan yang namanya tadi ada templates titik backend titik switch alert. Nah, kita panggil switch alertnya, bener ya, switch alert. Terus kita buatin lagi satu lagi untuk yang login. Nah, kita copy aja dari sini, copy dan paste. Nah, kita ganti jadi login. Nah, login.blade.php. Lalu kita ganti beberapa aja daftar di sini, kita ubah jadi login kui. Nah, silahkan isi, silahkan masukkan akun Anda. Kita cuma butuh name, berarti skip ya, name-nya skip. Terus habis itu di sini ada password confirmation juga skip. Kita pakai satu password aja. Nah, udah. Sign up-nya diganti sign in. Nah, sign in ataupun misalnya login ya. Kita ganti jadi login aja, atau masuk gitu misalnya, masuk. Already have akun, apakah ini diganti jadi belum punya akun. Belum punya akun, diarahkan kemana? Diarahkan ke register. Berarti ininya kita ganti jadi phpco route buka kurung apa tadi, register ya. Nah, kita coba lihat. Oh, ini berarti register gitu. Oh, daftar, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, kita coba cek kembali dulu ya ke register kita. Daftar di sini, isi data diri Anda, kita ke bawah. Nah, ini ada already have an akun gitu kan. Kalau misalnya kita ke register, nah ini kita ganti jadi bahasa Indonesia ya. Sudah punya akun. Nah, diganti jadi masuk, login. Kayaknya lebih cocok login dari bahasa masuk. Ya udahlah ya. Dan di sini diganti jadi register. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Nih kan, daftar di sini, silakan isi data diri Anda, terus kita bisa login. Kita coba klik loginnya apakah bisa.
auto login HTML. Oh, belum keganti ya. Oh, yang ini ya. Nih, kita ganti PHP echo route buka kurung login. Login. Sudah bisa pindah ke login tapi belum ada functionnya. Kita coba ke controller. Nah, ini kita copy aja dari register. Kita bisa copy semuanya sih. Tapi satu-satu aja deh. Nah, ini. Functionnya diganti jadi apa? Diganti jadi login. Terus view-nya juga diganti jadi login. Refresh. Nah, login gue. Silahkan masukkan akun Anda. Terus masuk dan kita bisa pindah ke register. Ya. Terus selanjutnya tinggal kita ke bagian form login. Di bagian atas outstore-nya diganti jadi authentication. Authentication. Kalian boleh ganti kalau ini dirasa ini kepanjangan ya boleh diganti yang lain. Metodenya udah ada post, CSRF udah ya aman. Terus di sini itu cukup mudah. Jadi di sini kita tinggal buatkan function namanya tadi yaitu authentication. Terus kita buatkan string validation. Validation sama dengan string request validate. Salah. Nah, requestnya belum ada. Request string request. Nah, sudah. Yang divalidasi apa? Cuma dua ya tadi ya. Ada email. Nah, di sini cuma required aja. Required dan juga password. Salah. Password. Sudah. Terus di sini tinggal kita buatkan let misale if out. Nah, di sini kita pakai out yang ini ya. Out yang support illuminate support facades out. Bukan yang atas ya. Hati-hati, yang ini illuminate container attributes. Pakai yang bawah. Illuminate support facades out. Nih, pastikan di atas sudah teruse seperti ini. Ya, illuminate support facades out. Terus habis itu out titik 2 attempt. Nah, string validation. Sudah. Ini sudah menjadi logika kalau misalnya emailnya sudah terdaftar dan passwordnya benar, nanti bisa login. Kalau enggak ya berarti nggak bisa login. Nah, terus langsung aja di sini kalau dia gagal maka kita return redirect dia ke login dan membawa message ya. Kemarin error message nggak sih, Rek? Saya lupa switch alertnya ya. Message dan juga any, habis itu ada message. Oh ini ya, error message. Kita pakai yang error message. Kayak yang atas ini nggak kepake deh. Yang ini error any ini. Kita komen. Message kebanyakan ya. Ini ya kita komen yang atas. Nah, dua aja ya. Yang ini message sama error message. Berarti kita pakai yang error. Akun tidak terdaftar. Misalnya gitu. Atau ada yang salah gitu aja. Ada yang salah nih. Nah, coba press apakah bisa? Kita coba tadi kan Budi ya. Kita coba di sini masukin ngawur aja admin misalnya terus masuk. Nah, ada yang salah nih. Jadi siapa switch alert kita itu bisa dipakai di semua template. Nah, karena apa? Karena CSS-nya dia berdiri sendiri. Jadi enak tuh. Tuh, ada yang salah nih, tinggal kita masukkan lagi. Nah, jangan lupa pakai alt. Ada nggak tadi? Alt-nya kok nggak tampil ya? Login, kita udah pakai alt email tapi tidak tampil. Ya, alt emailnya kita tidak tampil. Berarti karena memang dikembalikannya dari sini, dari out attempt. Nih ya, ada yang salah nih. Nih. Jadi validasinya udah benar, tapi out attempt-nya tidak berjalan. Nih. Kalau dia benar, gitu kan? Kalau dia benar, kita akan redirect route dia ke sementara ke book ya, ke book titik index karena kita tidak memiliki page lain, jadi kita ke book index dulu aja. Book index, terus di sini kita akan menggunakan session regenerate. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan string request panah session buka kurung panah regenerate.
Di sini band nggak panjang-panjang, berarti setelah login dia tidak akan menampilkan pesan ya. Langsung aja kita redirect terus intended. Redirect intended. Kita ke root yaitu book. Jadi kalau dia berhasil, kita akan mengarahkan dia ke bagian book. Apakah berhasil? Kita coba aja budi@gmail sama budi. Nah, sudah ya. Sudah ke buku. Nih. Nah, sudah selesai untuk bagian register dan loginnya. Sekarang tinggal logoutnya, gitu kan, logoutnya. Seharusnya nanti di samping kanan atas ini bisa kita tampilkan usernya sih, out usernya ya. Jadi ben enak gitu kan. Jadi kita coba cek dulu punya ini ya, punya Mazer. Saya pengen ngehapus semua cross origin. Nih ya, tak kasih tips menghapus semuanya. Ctrl Shift F, cari cross origin. Nah, berarti cross origin yang ada style sheetnya. Cross origin kebanyakan kan. Cross origin yang ada style sheetnya, copy, carian. Nah, sudah ketemu, terus arah bawah. Ini replace dengan style sheet aja. Dan boom. Semuanya hilang. Semua filenya hilang dan juga langsung auto save. Jadi kita tidak perlu membenahi satu-satu lagi. Di sini pasti sudah aman semuanya. Nah, ini. Wih. Nah, ini nanti kita pakai ya. Jadi seharusnya kita kemarin itu pakai yang ini. Bentar. Layouts. Nah, ini ya. Kita coba cek satu-satu deh. Nah, ini vertikal harusnya. Vertikal layout with navbar. Ya, ada navbarnya jadinya. Jadi kita coba mencuri dari vertikal navbar ya. Kita coba cari apa namanya? Layout vertikal navbar. Layout vertikal navbar. Nah, ini. Kita coba cari data, satu data ada John Daki. John Daki. Nah, ini. Seharusnya kalau dilihat dari sini itu bagian navbarnya itu adalah yang ini. Nah, ini kan ada main konten yang kemarin kita kan. Nah, ini berarti hiddennya kita coba copy. Kita buka main kita. Terus kita taruh. Mana nih? Nah, ini ya. Header ya. Header. Navbar, layout, ID main. Oh ya benar. Bismillah. Terus jangan lupa di sini hati-hati. Di sini, maaf tadi. Di sini kelasnya ada layout navbar. Navbar fixed. Kita coba copy dan kita taruh di tempat kita. Sebentar. Ditaruh di mana ya tadi ya? ID mainnya. Bismillah, apakah sehat? Kita coba lihat di tampilan kita. Boom. Sebentar. Seharusnya nggak gini sih. Kita coba header, kita coba cek lagi. Di sini ada apa lagi? Di sini ada main konten. Oh, gitu mainnya dia. Oke. Bentar. Kita coba cek dulu ya. Jadi ada ID main konten. Berarti di sini kita coba bikin main konten. Ya ini ya. Urusannya div-divnya banyak, jadi harus ditata benar-benar ben cantik. Nah, gini dong cantik. Kok jelek? Sebentar, tambah data kita kok jelek ya? Deflex, justify, konten, MB, udah loh padahal. Sebentar. Saya ingin mengecek sesuatu dulu. Kalau emang nggak ketemu ya udahlah. Ini kok kenapa kok dia? Oh, ada paddingnya ya? Siapa ini ada paddingnya Cool MD12 ternyata ada paddingnya. Berarti band sama. Nah ini ya, ini bisa dilihat data bukunya agak keluar juga. Berarti di bagian deflexnya kita kasih padding aja PX2.
agar dia ke dalam dikit. Nah gini kan enak rata gitu kan ya, cantik. Nah, nanti pas diklik, nah ini jadi yang ini kan udah login ya kita ya, jadi nanti dia bakal tampil namanya yang login terus levelnya apa di bawah itu, enak kan. Kita coba cari John Duki, mana John Dakinya, Daki sebentar. Nah gini kan cantik. John Dukinya kita ganti jadi PHP Eco out buka kurung panah user buka kurung panah name. Sudah semudah itu. Kita coba cek. Nah si Budi sudah hadir. Levelnya gimana levelnya? Levelnya juga sama. Ingat semua kolom yang ada di tabel user bisa kita gunakan setelah login pelanggan. Ya, ini cuma percobaan dulu, seharusnya nanti tampilan pelanggan itu tidak ke sini ya teman-teman. Cuma kita coba aja dulu. Namanya juga percobaan. Nah, ini harusnya ada gambarnya juga, tapi nanti aja ini kita stepnya sampai logout aja ya. Jadi biar nggak panjang-panjang juga. Jadi stepnya habis ini logout dan sudah selesai. Nah, hello John-nya kita ganti jadi hello PHP Eco. Oh, salah. Nah, hello Budi gitu kan. Nah, hello Budi. Nah, ada my profile, setting, wallet. Kita coba fokus ke logout dulu ya. Logout aja dulu. Nah, logoutnya ini ya. Logoutnya karena sebentar. Bisa nggak ya kita ganti jadi button? Coba ya. Kita coba ganti jadi button. Bisa nggak? Kalau bisa itu pakai form. Nah, bisa ya. Berarti kita akan pakai form. Karena seharusnya memang biasanya untuk logout itu pakai form. Nah, kalau nggak bisa, berarti nanti pakai ahref juga nggak apa-apa. Kalau pakai form, kita pakai metodenya pakai metode post. Actionnya kemana? PHP Eco, bisa route, bisa pakai out logout. Nah, sudah. Terus habis itu ahrefnya dihapus. Ahrefnya dihapus, out logout, kita coba bikin webnya dulu. Nah, ada login, ada logout. Logout. Langsung aja semuanya lah ya, logout. Terus kita ke out controller. Nah, kita coba bikin function di bawah sendiri aja, logout. Nah, jadi cukup satu baris saja untuk logout, yaitu tinggal kita di sini out titik 2 logout, selesai. Nah, tinggal kita return redirect ke login sambil bawa message ya. Misalnya message-nya itu ini, ketutupan. Sampai jumpa kembali. Bisa nggak nih kita coba? Refresh. Tadi di bagian login udah ke ini belum ya? Login. Udah ke include belum ya? Oke, udah ya. Jangan lupa untuk register juga di-include kan ya. Register tadi belum di-include kayak udah ya. Include suite alert. Oke, kita coba logout sekarang. Bismillah. Oh, package expired. Kalau package expired ini kenapa? Ini karena kita di bagian logout, di bagian main itu kurang csrf. Tinggal kembali, refresh, dan kita coba lagi. Logout. Sampai jumpa kembali. Selesai. Jadi login, register, dan logout sudah selesai. Oke ya, sampai situ saja dulu.